membuang sperma Anda sendiri. Sehatkah ini? Ataukah hanya sebuah pelampiasan keinginan yang belum terpenuhi? Apakah benar suatu kebiasaan sederhana yang Anda lakukan ini merugikan Anda? Ataukah membuat kesenangan Anda terpenuhi sesaat saja? Mungkin ini sebuah pertanyaan sederhana yang perlu kita cermati lebih dalam. Bagaimana tidak, bahwa satu kebiasaan sederhana, yaitu membuang sperma dengan tanganmu sendiri, yang Anda lakukan diam-diam sangat menguras energi Anda, membunuh kepercayaan diri kamu, dan membuat kamu terjebak dalam hidup yang penuh dengan kelemahan dalam segala hal yang akan terus menghantui kamu. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin kalian berpartisipasi terlebih dahulu. Tolong tuliskan di kolom komentar, "Saya siap untuk berubah," sebagai tanda bahwa kalian benar-benar ingin mengubah hidup kalian, merubah alur pikiran kalian, dan mengambil kembali kendali atas diri kalian sendiri. Untuk itu tetaplah di video ini, siapkan kopimu dan selamat menikmati tiap alur penjelasan video ini. Setiap hari banyak pria di seluruh dunia merasa lelah, tidak termotivasi, dan terjebak dalam siklus kebiasaan yang tidak bisa mereka hindari, seperti yang sudah digambarkan di awal video ini. Mereka berusaha untuk maju dalam hidup, namun selalu ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke titik awal. Mereka merasa tidak punya tenaga untuk mengejar impian mereka. Kepercayaan diri mereka ini menurun dan mereka terus menunda-nunda hal-hal yang seharusnya mereka lakukan saat itu juga. Ditambah lagi dengan sebuah kebiasaan yang mereka sendiri tidak mampu untuk menghindarinya. Sebuah kebiasaan membuang sperma mereka dengan tangan sendiri, yang selalu menarik mereka untuk terus melakukan kebiasaan ini, karena pikiran mereka telah diracuni oleh kenikmatan sesaat tersebut. Ini sebenarnya sebuah hal tabu yang membuat seorang pria akan merasa lelah dan malas. Namun ini bukan hanya tentang sebuah rasa malas atau kurangnya motivasi dari orang lain ataupun orang terdekatnya. Melainkan ada sesuatu yang lebih dalam, yang sedang terjadi di alam bawah sadar dan kendali mereka. Mereka seolah menjadi pesuruh oleh pikiran mereka sendiri, tanpa bisa mengendalikan apa yang mereka pikirkan. Akan tetapi, bagaimana jika rahasia untuk mengendalikan diri sepenuhnya ini, tidak mampu diatasi dan malah menjadi sebuah kebiasaan rutinitas yang wajib dijalani setiap waktu? Dan bagaimana bisa menjadi seorang pria sejati, yang telah ada di depan mata Anda selama ini? Bagaimana jika Anda bisa membebaskan diri dari belenggu ini, dan mendapatkan kendali penuh atas energi, mentalitas dan tujuan hidup Anda? Tetaplah bersama saya, karena setelah mendengar ini, Anda tidak akan pernah melakukan kebiasaan ini dengan cara yang sama lagi. Ini adalah sebuah topik yang jarang menjadi pembicaraan publik. Ini adalah topik yang tidak digemari oleh sebagian orang untuk dibahas. Tetapi semua pria pasti mengalaminya. Mungkin ada yang mengatakan ini normal, tidak berbahaya, dan bahkan bisa dikatakan bahwa ini sehat. Dalam artian bahwa mungkin sering mengeluarkan sperma dengan tangan sendiri agar dapat melemaskan, mengendorkan semua otot dan saraf yang tegang setelah seharian bekerja ataupun beraktivitas. Pemikiran masyarakat modern sekarang telah mengkondisikan kita untuk percaya bahwa ini hanyalah bagian dari roda kehidupan sehari-hari yang tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan mempertanyakannya? Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah ini benar-benar sesuatu yang harus saya lakukan terus-menerus? Apakah ini benar-benar membantu saya dalam kehidupan saya? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kebiasaan yang katanya tidak berbahaya ini sebenarnya merusak Anda lebih dalam dari yang Anda sadari? Bahwa kebiasaan ini diam-diam menghancurkan potensi Anda, menghambat pertumbuhan pribadi Anda, dan menjauhkan Anda dari kehidupan yang seharusnya Anda jalani. Para filsuf stoik dan pemikir bijak terbesar dalam sejarah, mereka tahu sesuatu yang diabaikan oleh masyarakat modern. Mereka memahami kekuatan disiplin, harga yang harus dibayar untuk mencari kesenangan, dan rahasia penguasaan diri yang sejati. Mereka mengerti bahwa seorang pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, akan selamanya menjadi budak dari keinginannya. Apalagi keinginan yang satu ini, memberikan sejuta kenikmatan yang belum tentu didapat saat itu juga. Dan bahkan sebuah kenikmatan sementara yang memiliki efek samping berbahaya bagi seorang pria. Hari ini saya akan mengungkapkan apa yang mereka ketahui, agar Anda bisa bebas merebut kembali kekuatan Anda, tidak menjadi budak dalam keinginan Anda dan mengubah hidup Anda. Ini bukan sekadar teori kosongan belaka, tetapi prinsip yang telah dibuktikan oleh banyak pria hebat sepanjang sejarah. Sebuah prinsip yang mampu dan akan merubah sejarah hidup Anda. Masalahnya adalah, mengapa kebiasaan ini merusak diri Anda? Mari kita jujur,
Anda pernah merasakannya. Rasa bersalah setelah melakukannya, kurangnya motivasi dan kehampaan, seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam diri Anda. Anda mungkin mengatakan kepada diri sendiri bahwa ini hanyalah sesuatu yang alami, atau Anda akan berkata, "Aku hanya butuh kenikmatan sesaat ini," tetapi jauh di dalam hati, Anda tahu ada yang salah dalam dirimu. Anda merasa kurang bersemangat, mudah lelah dan kesulitan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Penelitian sains telah membuktikan bahwa setiap kali Anda melakukan kebiasaan ini, mengeluarkan sperma Anda dengan tangan atau cara Anda sendiri, otak Anda akan melepaskan lonjakan besar, dopamin, zat kimia yang memberikan rasa senang dan kepuasan. Dopamin adalah hormon yang berhubungan dengan motivasi dan penghargaan. Namun ketika dopamin dilepaskan dalam jumlah besar tanpa usaha yang berarti, tanpa adanya sebuah usaha dari lawan jenis Anda yang disebut perempuan, maka ini bisa menjadi jebakan dalam diri Anda sendiri. Karena semakin sering Anda melakukannya, semakin otak Anda kecanduan dengan kesenangan instan dan seperti kecanduan lainnya. Dampaknya mulai terlihat. Anda merasa lelah, lemah, tidak termotivasi. Keinginan Anda untuk mencapai tujuan nyata mulai memudar, karena otak Anda sudah mendapatkan hadiahnya. Pikiran Anda sudah mendapatkan kepuasannya tanpa Anda benar-benar melakukan apapun. Ini seperti seseorang yang terus makan buah-buahan setiap hari, namun terus bertanya-tanya, mengapa dia merasa tidak sehat dan tidak memiliki gairah sedikitpun. Para filsuf Stoik sudah memahami masalah ini. Jauh sebelum sains menemukannya, mereka memperingatkan tentang bahaya terlalu memanjakan diri dan menjadi budak dari keinginan rendahan ini. Mereka mengajarkan bahwa kepuasan sejati tidak datang dari kesenangan instan, tetapi dari pengendalian diri dan pencapaian yang lebih besar. Akan tetapi apa yang sebenarnya mereka katakan? Dan bagaimana Anda bisa menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membebaskan diri dari belenggu sesaat ini? Kebijaksanaan adalah perangkap kesenangan. Pemikiran stoikisme adalah senjata. Salah satu filsuf Stoik terbesar pernah berkata, tidak ada manusia yang benar-benar bebas jika dia menjadi budak dari tubuhnya sendiri. Dan inilah yang akan terjadi ketika Anda membiarkan kesenangan menguasai Anda. Anda mungkin berpikir bahwa Anda bisa mengendalikan kebiasaan ini, tetapi kenyataannya adalah, kebiasaan inilah yang sesungguhnya mengendalikan Anda. Mengendalikan otak dan pikiran Anda untuk terus dan terus melakukannya. Anda mungkin mengatakan pada diri sendiri, saya bisa berhenti kapan saja, tetapi jika Anda benar-benar bisa, mengapa Anda masih melakukannya? Mengapa setiap kali Anda menyerah pada kebiasaan ini, Anda memperkuat pola pikir kelemahan Anda memberitahu diri sendiri, saya sangat membutuhkan ini. Padahal kenyataannya, ini yang mengendalikan Anda. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan seorang filsuf Stoikisme, sangat percaya bahwa seseorang harus menguasai keinginannya, bukan diperbudak oleh keinginannya sendiri. Ia tahu bahwa pria yang tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak akan pernah benar-benar bebas. Semakin Anda mencari kesenangan instan, semakin Anda menjadi tawanan dari kebiasaan itu. Semakin Anda mengejar kepuasan sesaat, semakin Anda menjauh dari kepuasan sejati. Tapi inilah fakta yang paling mengejutkan. Setiap pria hebat dalam sejarah dari para pejuang, kaisar hingga visioner memiliki satu kesamaan. Mereka mengendalikan keinginan mereka. Mereka tidak membiarkan hasrat diri mengatur tindakan mereka, dan karena itu mereka mencapai kehebatan, sementara yang lain tetap terperangkap dalam nafsu dan impuls mereka sendiri. Mari berpikirlah untuk mencari solusi dan cara membebaskan diri dan merebut kembali kekuatan serta kebebasan Anda. Jadi bagaimana cara keluar dari jebakan ini? Bagaimana Anda bisa mengambil kembali kendali dan menghancurkan kebiasaan yang telah menahan Anda selama ini? Jawabannya terletak pada 3 prinsip utama Stoik ini. Pertama, disiplin diri dan kunci kebebasan Anda. Epictetus pernah berkata, tidak ada manusia yang benar-benar bebas jika dia tidak menguasai dirinya sendiri. Oleh karena itu, tentukan sebuah kedisiplinan untuk diri Anda sendiri, dan kuasai kebebasan Anda untuk tidak terlalu bebas dengan pengaruh negatif yang datang dari luar diri. Dan disinilah semuanya dimulai. Saat Anda memutuskan untuk berhenti menjadi budak dari keinginan Anda, saat itulah Anda mulai merebut kembali kekuatan Anda. Akan tetapi disiplin diri bukanlah tentang menyiksa diri sendiri. Ini tentang memilih sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar kepuasan instan yang didapat dengan begitu mudah. Setiap kali Anda mampu menahan diri, dan pikiran Anda mampu melakukan penolakan atas permintaan kepuasan yang sesaat ini,
yakni mengeluarkan sperma Anda dengan tangan sendiri, Anda melatih pikiran Anda untuk menjadi lebih kuat. Dan secara tidak sadar Anda sedang membangun ketahanan mental, dan seiring waktu, dorongan itu akan dengan sendirinya kehilangan kendalinya atas diri Anda. Kedua, temukan tujuan hidup Anda, dan gantikan kebiasaan ini dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih bermakna untuk hidup Anda sendiri. Para filsuf percaya bahwa hidup tanpa tujuan adalah hidup yang sia-sia. Untuk itu, jangan pernah melakukan sesuatu yang sia-sia tanpa sebuah tujuan hidup yang jelas. Artinya bahwa ketika setiap kali Anda melakukan yang sedang dibahas dalam video ini, Anda sedang menyia-nyiakan pikiran Anda yang sudah fokus dan sudah memiliki tujuan hidup yang jelas tanpa merusak energi positif yang ada dalam dirimu. Jika ditelusuri kembali lebih jauh, kebiasaan melakukan masturbasi ini hanya memberikan kenikmatan sesaat saja. Itulah mengapa banyak pria terjebak dalam kebiasaan ini. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki sesuatu yang berarti untuk menyalurkan energi yang mereka pikirkan ini. Jika pikiran Anda berada pada sibuk membangun bisnis, menguasai keterampilan atau mengejar kehebatan, apakah Anda masih punya waktu untuk godaan yang tidak berarti dan hanya sementara ini? Di sini kuncinya adalah mengganti kebiasaan ini dengan sesuatu yang memberi Anda rasa pencapaian dan kepuasan nyata dan bukan kepuasan semu. Yang ketiga, transputasi mengalihkan energi Anda. Para pejuang seniman dan filsuf kuno sangat tahu betul rahasia yang diabaikan oleh kebanyakan pria saat ini. Mereka memahami bahwa energi seksual adalah kekuatan terbesar yang telah digariskan dalam tubuh pria, dan ketika energi ini disia-siakan, potensinya adalah dengan melakukan masturbasi untuk mengeluarkan sendiri sperma mereka. Ada pemikiran dan ada pula pandangan bahwa ketika seorang pria dewasa tidak dapat memenuhi hasrat seksualnya, maka dia akan mencari cara dan jalan untuk melakukan masturbasi, agar pikirannya bisa tenang dan bisa menghilangkan gejala stres pada pikiran alam bawah sadarnya. Akan tetapi bukan itu satu-satunya jalan terbaik untuk memulihkan energi alam bawah sadar mereka. Banyak hal masih bisa dilakukan untuk menghilangkan pikiran untuk kebiasaan buruk dan merugikan diri sendiri tersebut. Ada berbagai macam cara yang perlu dicoba untuk keluar dari belenggu pikiran tersebut. Akan tetapi ketika dialihkan, dan ketika disalurkan ke dalam sesuatu yang produktif, itu menjadi sumber motivasi yang tak terbendung. Banyak pria tidak menyadari hal itu, bahwa dengan cara sederhana ini dapat mengembalikan pemikiran dan energi positif dalam diri mereka, untuk terus maju, terus berkembang dan lebih produktif dalam dunia yang semakin modern ini. Nikola Tesla, salah satu pemikir terbesar dalam sejarah, memilih hidup selibat karena memahami prinsip ini. Dia sangat tahu dan paham betul bahwa dengan mengalihkan energinya, ia bisa mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai orang lain. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dari suatu perbuatan yang sederhana. Dan inilah yang selalu diajarkan oleh filsafat Stoik. Alih-alih menyia-nyiakan energi Anda untuk kesenangan sesaat yang dapat merugikan pikiran dan kondisi kesehatan tubuh Anda, gunakan itu untuk membangun ambisi kreativitas. Dan dengan ambisi yang diatur secara disiplin, maka akan menciptakan sesuatu yang luar biasa dan hasilnya pasti akan di luar dari kendali kita sendiri yang belum pernah terbayangkan oleh kita sendiri. Dan dari kedisiplinan Anda ini, apa yang terjadi saat Anda berhenti melakukan masturbasi yang selama ini membelenggu pikiran Anda? Bayangkan saja hari ini, Anda bangun setiap hari dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan, tanpa rasa bersalah, tanpa kelemahan. Hanya ada energi yang luar biasa, energi yang membuat tubuh Anda lebih bersemangat dan lebih bercahaya. Anda mungkin akan terlihat begitu fantastis dan luar biasa. Aura positifmu akan terpancar kemana-mana. Dan auramu akan sangat mempengaruhi orang dan bahkan situasi dan kondisi di sekitarnya. Sepanjang hari Anda akan merasa lebih termotivasi, lebih fokus dan lebih memegang kendali atas hidup Anda dibanding hari-hari sebelumnya. Itulah yang bakalan terjadi ketika Anda bebas, dan tingkat produktivitas testosteron Anda menjadi lebih baik dalam dirimu. Pola pikir dan daya ingat serta pikiran Anda menjadi lebih tajam. Dorongan untuk mencapai tujuan meningkat secara drastik, dan yang terpenting Anda kembali memiliki kendali atas diri sendiri. Inilah arti kebebasan sejati menurut filsafat Stokisme. Dan tantangan terakhir, apakah Anda siap sekarang? Pertanyaannya, apakah Anda akan tetap terjebak dalam siklus ini atau Anda akan mengambil kendali atas hidup Anda? Tidak ada pria hebat dalam sejarah yang diperbudak oleh keinginannya sendiri. Mereka yang akan mampu mengubah dunia adalah mereka yang terlebih dahulu bisa menguasai diri mereka sendiri dan menang atas kendali pikiran mereka.
Bayangkan dan renungkan ini, pikirkan diri Anda dalam 30 hari ke depan, 60 hari ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan. Akankah memiliki perubahan yang cukup drastis? Sedangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda mulai hari ini lebih banyak energi, lebih banyak kepercayaan diri, lebih banyak pencapaiannya. Anda tidak perlu menunggu hari yang sempurna dan hari istimewa untuk memulai. Hari ini adalah hari itu. Hari yang tepat untuk Anda memulai dan merubah segalanya. Mulailah sekarang jika Anda siap untuk membebaskan diri, merebut kembali kekuatan Anda, dan mulai hidup seperti seorang stoik sejati, maka inilah saatnya. Jangan lupa untuk saya ingatkan kembali lagi, tulis di kolom komentar, saya siap berubah, dan bagikan video ini kepada teman atau saudara Anda yang juga perlu mendengar pesan ini. Dengan begitu kita semua, saya dan Anda bersama-sama kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Perjalanan Anda menuju penguasaan diri dimulai sekarang. Jangan lupa untuk terus berinteraksi di channel ini dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.